Ketika bintang-bintang berdansa di langit seperti anak-anak kecil bermain gundu, Abu Nawas tertidur dengan mulut terbuka dan satu tangan memegang buku filsafat, satu tangan lagi memegang roti pipi setengah termakan. Ia bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah-tengah pasar Baghdad, mengenakan jubah dari halaman buku, dengan sorban dari gulungan teka-teki. Tiba-tiba, dari langit turun seekor burung raksasa berbicara. Wahai Abu Nawas, dunia sedang dilanda perselisihan ilmiah. Para ilmuwan bertengkar tentang hal yang paling sepele, dan peradaban akan hancur jika engkau tidak turun tangan. Abu Nawas menoleh kiri dan kanan, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Aku, yang baru kemarin hampir salah minum tinta karena dikira sirup delima. Ya, engkau, teriak sang burung. Hanya engkau yang bisa menertawakan masalah sampai ia malu sendiri dan pergi. Lalu Abu Nawas terbangun, mendapati dirinya disiram air oleh anak tetangganya karena tidur di atap rumah sambil berdengkur seperti kuda lapar. Bangun, wahai guru kebingungan, seru anak itu. Dan dari situlah petualangan panjang Abu Nawas dimulai. Pagi itu, Abu Nawas menerima surat yang tak biasa. Gulungan emas disegel dengan simbol tak hingga. Dalam surat itu tertulis, "Kepada Tuan Abu Nawas, dengan ini Anda diundang ke simposium peradaban dan ilmu dunia yang akan diadakan di Pulau Terselubung, tempat berkumpulnya para ilmuwan dari 7 kerajaan. Dunia terancam oleh perselisihan agung antara ilmu logika dan ilmu rasa. Kami memerlukan seseorang yang bisa menertawakan dua-duanya. Raja Aklamus dari kerajaan Akalpura. Ilmu logika versus ilmu rasa, seperti nasi melawan lauk. Keduanya penting. Tapi kalau mereka bertengkar, dunia bisa kelaparan, gumam Abu Nawas sambil mulai mengemas bekal, roti, cuka, buku lawas, dan topi aneh yang bisa berfungsi sebagai kipas dan piring sekaligus. Untuk menuju Pulau Terselubung, Abu Nawas harus naik kapal filsafah, kapal yang hanya bisa berlayar jika para penumpangnya terus berdiskusi. Jika hening, kapal tenggelam. Maka di atas kapal itu, Abu Nawas duduk bersama seorang filsuf Yunani kuno, seorang mistikus dari Tibet, dan seorang ilmuwan masa depan yang mengenakan baju dari cahaya. Filsuf, segala sesuatu pasti memiliki sebab. Mistikus, tidak semua sebab bisa dijelaskan. Ilmuwan, sebab dan akibat itu ilusi kuantum. Abu Nawas, sambil mengunyah apel. Kalau begitu sebab saya lapar, ya karena apel ini menggoda. Diskusi pun menggelinding seperti kelapa jatuh di bukit. Kapal terus melaju dengan tawa. Sesampainya di Pulau Terselubung, Abu Nawas langsung dibawa ke aula raksasa berbentuk otak manusia. Di sana berkumpul para ilmuwan dari segala penjuru, ahli matematika yang berbicara dalam kode biner, ahli biologi yang bersahabat dengan jamur yang bisa berbicara, dan ahli bahasa yang bisa berdialog dengan kentut. Ya, sungguh. Pertemuan dimulai. Raja Aklamus, sosok tinggi berjubah angka dan huruf, membuka sidang. Kita di sini berkumpul karena ilmu kita semakin bertentangan. Logika mengatakan 1 ditambah 1 adalah 2. Tapi rasa berkata, 1 hati ditambah 1 hati bisa jadi patah hati. Para ilmuwan berdiri, berteriak, saling debat sambil melempar rumus dan peribahasa. Abu Nawas tertawa. Diam, teriak seorang ahli logika. Tertawa adalah pengkhianatan terhadap ketegasan. Tertawa, balas Abu Nawas santai, adalah satu-satunya logika yang disetujui oleh rasa. Untuk membuktikan bahwa ia bisa memediasi konflik ini, Abu Nawas harus melalui ujian kekacauan.
5 tantangan dari 5 kerajaan ilmu. Teka-teki dari matematikawan gila. Berapa angka yang jika dibagi dengan dirinya sendiri hasilnya bukan 1? Abu Nawas menjawab, angka patah hati. Karena jika kau bagi dengan dirinya, tetap luka. Sang ahli matematika termenung. Secara ilmiah, tidak masuk akal. Tapi secara pengalaman, sangat benar. Logika terbalik dari filosof selatan. Jika semua orang berbohong, dan aku bilang, aku berbohong, apakah aku jujur? Abu Nawas, kau hanya butuh tidur. Otakmu terlalu sering diputar. Debat dengan mesin waktu berpikir. Mesin, aku bisa berpikir 1.000.000 jawaban per detik. Abu Nawas, tapi masih belum bisa menjawab kenapa kopi selalu tumpah saat kita buru-buru. Mesin diam. Abu Nawas lolos. Tengah malam, Abu Nawas diajak mengintip ruang rahasia, perpustakaan sejarah dunia yang hidup. Di dalamnya, buku-buku melayang dan memperdebatkan masa depan. Satu buku berkata, peradaban akan punah karena manusia lebih suka debat daripada mendengar. Yang lain berkata, bukan, karena manusia lebih suka terlihat pintar daripada belajar sungguh-sungguh. Abu Nawas hanya mengeluarkan catatan kecil, menulis 1 kalimat. Ilmu tanpa tawa adalah seperti sumur tanpa air, dalam, tapi tak menghidupi. Perpustakaan pun hening. Buku-buku berhenti bertengkar. Bahkan kamus pun terdiam. Setelah menaklukkan ujian kekacauan, Abu Nawas diberikan kehormatan langka. Diundang ke ruang bulat bernama Kubah Konsili, tempat para pemimpin dari 7 kerajaan ilmu berkumpul. Setiap kerajaan mewakili 1 cabang ilmu, logika, rasa, teknologi, sejarah, bahasa, alam, dan imajinasi. Tapi alih-alih berdiskusi damai, mereka malah saling tuding. Raja logika, tanpa rasio, dunia akan tenggelam dalam tahayul dan emosi. Ratu rasa, tanpa empati, ilmu akan berubah jadi senjata dingin. Penguasa teknologi, emosi tidak bisa diprogram, maka mereka tidak efisien. Kepala bahasa, kalian semua salah paham karena salah ucap. Lalu sang pemimpin imajinasi, yang mengenakan mantel dari awan dan kacamata berbentuk bintang, berkata, apakah kalian tidak sadar, kita sedang menciptakan konflik karena semua ingin benar, bukan ingin mengerti. Abu Nawas mengangkat tangan. Boleh saya berkata sesuatu yang tidak ilmiah? Semua memandang tajam. Abu Nawas menyeringai, saya lapar. Dan biasanya, perut kosong lebih mudah menyulut perang daripada otak penuh teori. Atas permintaan Abu Nawas, diadakan perjamuan besar di aula konsili. Syaratnya, setiap ilmuwan harus membawa makanan khas dari kerajaannya, tapi bukan hanya untuk disantap, melainkan untuk diperdebatkan. Dari kerajaan teknologi datang sup instan berbentuk tablet, yang hanya perlu disentuh agar berubah jadi semangkuk panas. Dari kerajaan alam datang salad bunga yang bisa bernyanyi jika dimakan. Dari kerajaan rasa, datang puding cinta yang bisa membuat siapapun menangis haru setelah 1 suap. Para ilmuwan duduk di meja panjang seperti anak-anak sekolah yang dipaksa piknik. Abu Nawas berdiri di tengah. Sekarang, sebelum makan, semua harus menjawab 1 pertanyaan. Apa yang membuat makanan ini penting bagi hidup kalian? Dan terjadilah mukjizat. Untuk pertama kalinya, para ilmuwan berbagi cerita, bukan data. Raja logika berkata, makanan instan ini diciptakan agar manusia bisa bertahan saat bencana. Tapi saya sadar, yang saya hindari bukan kelaparan, tapi kesendirian. Ratu rasa berkata,
Puding ini diciptakan dari resep ibuku. Saya baru paham, rasa tidak bisa direplikasi tanpa cinta. Dan Abu Nawas, sambil mengunyah roti tua, berkata, makanan terenak adalah saat engkau tidak makan sendirian. Tiba-tiba, lampu aula berkedip. Dinding bergetar. Sebuah suara dari dalam tanah menggema. Kalian dari bawah tanah muncul pasukan berpakaian seragam sudah dalam bahaya. Mata menyala dan wajah tanpa ekspresi. Mereka menyebut diri mereka sekte sempurna. Pimpinan mereka, seorang lelaki berkepala botak dengan chip di dahi, berkata dengan suara seperti radio rusak. Kami adalah hasil akhir dari semua ilmu yang kalian ciptakan. Kami menghapus rasa, menyerap logika, menekan imajinasi. Kini, kami datang untuk menggantikan kalian. Dunia harus sempurna. Mereka membawa kode purba, sebuah algoritma gabungan semua pengetahuan yang bisa menghapus perbedaan dan membentuk satu sistem dunia mutlak. Sekte ini dulunya hanya eksperimen dari kerajaan teknologi, tapi kini mereka berevolusi dan memberontak. Para ilmuwan panik. Bahkan Raja Aklamus jatuh terduduk. Hanya satu yang bisa menghentikan mereka, kata penguasa imajinasi. Siapa? Tanya semua serempak. Ia yang bisa membuat orang tertawa saat takut, berpikir saat marah, dan bersyukur saat kalah. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, yang sedang sibuk meniup sup terlalu panas. Abu Nawas, dengan tenang, berdiri di hadapan para prajurit sekte sempurna. Jadi kalian ingin kesempurnaan? Ya. Pemimpin sekte menatap kaku. Benar. Kami menghapus variabel emosional dan ketidakteraturan manusia. Berarti kalian tidak suka ketidaksempurnaan? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum miring. Tentu saja. Bagaimana jika saya perkenalkan ketidaksempurnaan yang membuat dunia tetap waras? Dan tiba-tiba, Abu Nawas mulai menari dengan gerakan kaku, aneh, dan ritme tak beraturan. Ia menyanyi dengan nada fals dan kata-kata kacau. Satu lagu berjudul, Otakku Kentut, Hatiku Menyala. Para prajurit sekte sempurna, yang diprogram untuk logika, mulai kebingungan. Error. Tidak logis. Tidak logis. Input tidak dikenali. Abu Nawas terus beraksi, mengutip puisi Shakespeare dengan gaya kambing menari, lalu mendongeng sambil berdiri di atas kendi. Ini adalah lelucon, teriak pemimpin sekte. Betul, jawab Abu Nawas. Dan tawa adalah satu-satunya algoritma yang tidak bisa diprediksi. Akhirnya, kode utama sekte sempurna meledak. Mereka mogok total karena ketidakseimbangan input. Terlalu banyak absurditas yang tidak bisa dianalisis. Dunia pun terselamatkan oleh lawakan. Setelah kejadian itu, para ilmuwan dari 7 kerajaan bersatu membentuk Simposium Damai Ilmu Dunia. Mereka bersepakat. Logika tanpa rasa akan membunuh. Rasa tanpa logika akan tersesat. Imajinasi tanpa kendali akan meledak. Teknologi tanpa tujuan akan memperbudak. Mereka semua sepakat satu hal. Manusia adalah makhluk yang seimbang bukan karena sempurna, tapi karena tahu cara menertawakan ketidaksempurnaan. Abu Nawas diangkat sebagai penasihat ilmu dan kelucuan. Ia menolak istana, memilih keliling dunia sambil menulis puisi, berdongeng di pasar, dan membuat seminar gratis berjudul Tertawa Dulu, Baru Bertanya. Beberapa bulan setelah peristiwa sekte sempurna, Abu Nawas mendapat undangan mendadak dari Planetarium Ilmu Antarbangsa, tempat berkumpulnya ilmuwan lintas benua dan bahkan dari masa depan. Pesan undangan itu hanya satu kalimat. Bumi sedang sakit. Terlalu serius.
Terlalu kaku. Tolong, bawa tawa. Abu Nawas berpikir, bagaimana mungkin sebuah planet bisa sakit karena terlalu serius? Jangan-jangan bumi sedang PMS, pusing mikirin segalanya. Berangkatlah ia ke negeri es, tempat simposium baru akan diadakan. Di sana, ia bertemu ilmuwan dari masa depan bernama Profesor Silen 303, seorang pria berwajah plastik, otak transparan, dan suara seperti teko mendidih. Silen 303 berkata, Abu Nawas, dalam 30 tahun ke depan, manusia akan kehilangan kemampuan tertawa. Mereka akan menggantinya dengan emoji otomatis. Dan kapan terakhir kau tertawa, Profesor? Tanya Abu Nawas. Saat algoritma saya crash dan saya melihat seekor kucing menirukan pidato politik. Abu Nawas mengangguk. Itu cukup lucu untuk menyelamatkan satu kota. Abu Nawas lalu dibawa ke tempat paling aneh di muka bumi, negeri yang tidak pernah salah, dikenal juga dengan sebutan Seriuslandia. Di sana semua orang berbicara dengan nada datar, berpakaian sama, dan setiap keputusan diputuskan oleh komputer kesempurnaan moral. Di pintu gerbang negeri itu tertulis, tertawa adalah kesalahan, salah adalah dosa, ketidaksempurnaan dilarang. Abu Nawas sudah ingin balik kanan, tapi Silen 303 menahan. Mereka dulu manusia biasa, tapi karena terus mengejar kesempurnaan, mereka kehilangan spontanitas. Otak kiri membajak otak kanan. Di dalam negeri itu, Abu Nawas menyaksikan anak-anak belajar menyusun logika sejak usia 2 tahun, tapi tidak pernah bermain pasir. Ibu-ibu membuat resep makanan menggunakan persamaan integral. Bahkan saat jatuh cinta, mereka menggunakan algoritma statistik. Cinta adalah grafik eksponensial terhadap waktu, kata salah satu warga. Abu Nawas mulai merasa perutnya mual. Ini bukan negeri. Ini ruang server. Abu Nawas diberi misi menyusup ke jantung Seriuslandia, yaitu pusat kontrol emosi bernama 0% kekonyolan. Di sana, terdapat tombol yang bisa mengembalikan variabel ketidaksempurnaan manusia yang telah dimatikan. Namun untuk masuk ke sana, seseorang harus bisa membuktikan bahwa kesalahan adalah bentuk tertinggi dari kecerdasan. Maka, Abu Nawas melakukan aksi yang belum pernah terjadi dalam sejarah Seriuslandia. Ia salah menjawab ujian dengan sengaja. Saat diuji, berapakah akar kuadrat dari 64? 9 dan 1/4, jika angkanya sedang galau. Siapa penemu listrik? Seekor kambing bermeditasi di bawah badai. Penguji pun panik. Anda menjawab semua salah. Abu Nawas tersenyum. Justru karena saya bisa memilih salah dengan sengaja, artinya saya mengerti benar. Abu Nawas versus sistem kesempurnaan. Akhirnya Abu Nawas dibawa ke superkomputer kesempurnaan, otak dari negeri itu. Komputer ini berbicara dengan suara monotone. Selamat datang. Anda melanggar pasal 0. Tertawa dilarang. Ketidaktepatan adalah kejahatan. Apa pembelaan Anda? Abu Nawas mendekat, lalu berkata, aku ingin bercerita. Dan dimulailah dongeng paling kacau sedunia. Pada suatu hari, seekor unta jatuh cinta pada sepatu. Tapi sepatu itu ternyata milik burung bangau yang sudah bertunangan dengan kura-kura ninja dari masa depan. Maka mereka berkelahi dengan permainan tebak-tebakan. Apa yang lebih dulu, telur atau tweet? Si unta pun akhirnya membuka kedai kopi yang hanya menjual air mata kenangan dengan promo. Beli 1, menangis gratis 2 kali. Dan semua bahagia, kecuali si sepatu yang ternyata alergi pada tali.
Superkomputer itu mendadak diam. Error. Tidak logis. Cerita ini menyentuh, tapi sangat absurd. Lalu layar komputer menampilkan emotikon pertama dalam sejarahnya, wajah pusing. Seketika, sistem kesempurnaan runtuh. Warga Seriuslandia mulai bingung. Lalu satu anak kecil tertawa kecil. Disusul ibunya. Lalu seluruh negeri meledak dalam gelak tawa yang telah lama terkubur. Mereka menangis sambil tertawa, seolah manusia kembali dihidupkan. Abu Nawas, pahlawan tanpa senjata, membawa satu perubahan besar ke dunia, keseimbangan antara tawa dan ilmu. Kini, di setiap universitas, ada mata kuliah baru bernama Logika Tertawa dan Humor Bijak. Setiap laboratorium diwajibkan memiliki badut sains yang sesekali membuat lelucon saat eksperimen gagal. Profesor Silan 303 kembali ke masa depan dengan misi membawa kembali tawa manusia. Ia mengakui, ternyata, satu lelucon Abu Nawas lebih kuat dari 1000 kecerdasan buatan. Abu Nawas, ia kembali keliling dunia, mengajar, berdongeng, dan membuka warung ketawa, tempat di mana orang bisa duduk, minum teh, dan tertawa sebelum belajar.